Ya. Nah, yang DPR banyak yang minta bubarkan DPR, bubarkan DPR. Memungkinkan? Begini, itu serius soal pertanyaan membubarkan DPR. Menurut saya bahaya pikiran untuk membubarkan DPR itu. Karena sejelek-jeleknya negara itu masih lebih baik kalau ada DPR-nya. Sebab kalau kekuasaan tanpa DPR itu bisa luar biasa. Munculnya kesewenang-wenangan bisa luar biasa, meskipun dalam praktek ada juga monarki itu yang adil. Tetapi ini tidak terkontrol ini. Kalau misalnya DPR dibubarkan. Pernah dilakukan kan oleh Bung Karno dulu. Ingat tahun 59, Bung Karno tahun 57 berpidato. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik waktu itu, berarti DPR kan. Oleh sebab itu, mari kita kuburkan partai politik. Nggak lama sudah itu Bung Karno mengeluarkan dekret, DPR juga, MPR dibubarkan, konstituante dibubarkan, lalu DPR nggak dipakai. Berarti kuasa tunggal? Lah iya, itu kan orang pada waktu itu seneng semula. Kenapa? Oh, bagus nih Bung Karno menyelesaikan pertikaian itu. Semula bagus, disambut gitu. Tapi lama-lama karena DPR-nya nggak ada, Bung Karno semakin lama semakin jauh bertindak sendiri, sewenang-wenang. Undang-undang nggak pernah dibuat lagi, yang dibuat Penpres waktu itu, penetapan presiden itu undang-undang, tapi tidak dibuat bersama presiden, dibuat sendiri oleh Bung Karno. Maka namanya Penpres. Yang itu diberlakukan sebagai undang, bisa menghukum orang, bisa nangkap orang, bisa membubarkan pengadilan dan sebagainya. Jadi maksudnya nggak ada kontrol sistem ya Pak? Nggak ada kontrol sistem. Oleh sebab itu, sejelek apapun DPR dan parpol sekarang itu jangan berpikir untuk dibubarkan. Situasinya akan lebih buruk lagi. Kekuasaan itu diberikan tanpa ada DPR, gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita perbaiki aja DPR. Kan DPR sekarang digugat. Bubarkan DPR itu kan karena mereka itu seperti memfungsikan diri tidak sebagai wakil rakyat. Terkadang berkolusi juga dengan istana kan, kadang-kala di dalam pembuatan undang-undang macam-macam. Nah, itu aja diperbaiki. Kalau ganti anggota DPR? Bisa diganti. Kenapa? Misalnya proses pergantian itu nanti kalau pada waktunya pemilu. Kalau diganti sekarang ada proses penggantian antar waktu. Meskipun itu syaratnya harus terjadi pelanggaran dulu. Kan pelanggaran tidak ada Pak. Kalau tidak ada pelanggaran ya bisa saja. Artinya tindakan ekstrim daripada membubarkan DPR tanpa ganti, kan mendingan diganti. Pokoknya DPR harus tetap ada karena itu instrumen konstitusi. Nah, ini aja seperti kejadian Pati ya. Itu kan nggak semudah itu dimaksudkan. Iya. Nggak bisa. Memang harus dipersulit. Menjatuhkan orang itu harus dipersulit. Karena apa? Karena kalau menjatuhkan pejabat pilihan rakyat itu mudah. Maksudnya sih jatuh-jatuh semua. Jatuh-jatuh semua kan. Harus. Gak ada yang benar juga. Gak ada yang benar pasti. Ya pasti dianggap tidak ada yang benar. Dipersulit juga. Tapi kalau sudah rasional ini memang sudah tidak benar kan ada mekanisme. Berarti ketika keadaannya very ekstrim, ya, maka bisa terjadi. Gitu. Harus dipersulit berarti Pak ya. Ini sama seperti Bapak pernah di podcast saya ngobrol juga bahwa seburuk-buruknya polisi dianggap masyarakat, tetap harus ada polisi. Tetap harus ada polisi. Betul. Jadi itu sekarang Mas. Jadi ya